Halo, selamat malam. Aduh, maaf ya, live streaming-nya terhenti. Nggak tahu kenapa. Nggak apa-apalah, nggak usah dipermasalahin ya. Live streaming saya terhenti tiba-tiba. Ini di HP sebelah masih muyer nih, padahal udah berhenti. Ya, ini muyer terus. Nggak apa-apa, kita lanjut sini ya. Kata ini pelanggaran ya, nggak tahu pelanggaran apa, saya nggak cari tahu juga, nggak apa-apalah. Kita bawa santai saja ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pembahasan yang tadi, pemakaian, apa namanya, perawatan, penyimpanan. Nah, kita coba bahas lagi ya. Ini masih Muyan. Nah, kita balik lagi aja. Aduh, Mas Bro, aya-aya wae nya. Oke, kalau untuk video kita nggak perlu berlama-lama ya. Yang penting jelas padat. Nah, bentar. Untuk pemakaian yang tadi saya jelaskan, tabung itu jangan mengikuti besaran tekanan, jangan mengikuti kayak ini ya, ini tabung 360, bukan berarti diisi 3.600 bukan ya, tapi tetap di bawah 25 lah, taruh standarnya 25, 25, 27, 28 itu ya standar ya, mau tabung sebesar apapun tetap ya pemakaian di 25, 27, 28 sudah, jangan banyak nawarnya udah. Mau tabung titanium, tabung pipa, kuningan, stainless, tabung komposit, semua di gitik rata ya, 2500, 27, 28 sudah ya. Nah, kembali lagi ada yang komen, setelah banyak sekali yang komen, memang sudah ada yang tabung yang meledak, pemakaian tabung seperti ini. Jadi yang meledak itu bukan tabungnya, Mas Bro, sekali lagi ya diterangkan ya, bukan bukan tabungnya yang meledak. Mau tabung komposit, pipa, atau apapun itu, yang meledak itu dari area sambungan, sambungan palep. Mau sistem botol atau tabung pipa, yang meledak itu dari bagian berat. Seperti itu ya, Mas Bro, abangku. Jadi bukan tabungnya yang meledak, bukan. Tidak ada yang tabungnya pecah di tengah, dak, bukan. Ada juga di ujung, sama di sini. Ujung juga yang ada deratnya, bukan tabung seperti ini ya. Tabung seperti ini di sini yang meledaknya ya. Begitu. Untuk perawatan sudah pasti perawatan berkala ya, mau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 8 bulan sekali, itu tergantung selera. Kalau memang berasa unitnya tidak kenapa-kenapa, tetap ya perawatan itu harus dilakukan. Dicek manometernya sinkron atau tidak, karena tabung semakin lama tersimpan angin dia ada endapan ya, lembab, apalagi penyimpanan di tempat lembab. Nah, itu mengandung air ya di dalam tabung itu, yang sehingga mempengaruhi kinerja kinerja manometer ya. Manometer di sini. Terjadinya manometer error ya, tidak sinkron dan dipompa sama di unit. Kebanyakan ini masuk angin. Ketika ada tekanan, air masuk ke dalam ya, lembaban itu masuk ke dalam. Nah, terjadilah di sini ya keeroran itu sendiri. Makanya cara pengetesan begitu ya. Dirawat, perawatannya seperti itu. Sudah pasti kalau dilap-lapnya dirawat itu. Dibongkar, dipastikan ya unit kita tuh aman-aman saja. Perawatannya seperti itu ya. Dari segi fisik, dari segi mesin, dicek, dirawat ya. Begitu ya, terutama di tekanan ya. Karena tidak sedikit memanipulasi tekanan di sini. Di sini membaca 1000 PSI padahal di dalam tabung besar. Sebaliknya, di sini terisi 2800, ternyata tekanannya itu di bawah. Ada yang seperti itu, banyak sekali. Nah, yang ketiga, apa tadi? Pemakaian, perawatan, penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan, penyimpanan unit jangka panjang yang tidak dipakai ya. Di sini digarisbawahi, penyimpanan unit
Mang, kalau disimpan beberapa bulan atau sampai 1 tahun, aman atau tidak? Nah, itu ada syaratnya ya. Kita menyimpan unit dalam keadaan terisi angin. Berapa tekanan yang diisi di sini? Hmm, Satu mungkin ya. Kalau bisa di bawah 1000. Nah, di bawah 1000 PSI kalau bisa ya. Tapi di tekanan 1000 oke, aman ya. Dengan catatan yaitu dia unitnya dipastikan aman karena yang tahu apa yang punya lebih tahu unitnya ini longgar beratnya diisi 1000 disimpan setahun bahaya, kosongin aja sekalian. Nah, cuma dampaknya kalau dikosongin itu susah nanti untuk cara pompanya, apalagi kalau kita tidak tahu cara pompa tabung kosong ya. Cara pompa tabung kosong itu ini tarik ya, jangan sampai menekan, ini dikokang saja pompa. Lebih amannya lagi pernya dilepas ketika mau pompa. Ini dikokang, pernya lepas dulu, terus dikokang. Sudah, tinggal pompa. Nah, untuk jangka penyimpanan, untuk jangka lama sampai setahun, lama. Nggak apa-apa, taruh 1000 PSI, pernya dilepas, nggak usah pakai per. Taruh di tempat yang aman, dalam artian tidak terjangkau anak-anak. Ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak untuk penyimpanannya seperti itu. Bosku, jadi untuk penyimpanannya itu sudah pasti ya, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang pertama, berapa tekanan ketika disimpan terlalu lama. Untuk 1000 PSI silakan aman. Yang kedua, taruh di tempat yang sedikit anget ya, yang kering. Ya, kering. Nggak apa-apa sih, yang penting kering ya. Jangan ditaruh di tempat yang lembab, nggak boleh. Kalau di tempat yang lembab, sudah pasti terjadinya korosi, karat, atau apapun itu dari kondisi lembab ya, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya, bosku. Ketika sudah terkena lembab, nah disitulah bibit-bibit kerusakan, korosi terjadi. Nah, di tempat panas pun nggak boleh, karena ketika angin di sini terisi 1000, kita taruh di tempat yang bukan hangat lagi ya, di atas hangat agak sedikit ke panas ya, nggak boleh. Kenapa? Bisa memicu naik tekanan di sini. Kena hangat, kena panas, tekanan di manometer itu naik ya, seperti menguap. Ya. Jadi usahakan penyimpanannya itu di tempat yang kering lah, digantung ya, digantung suhu udaranya ya, dibilang anget, anget, dibilang dingin, bukan dingin ya, nggak dingin. Di kisaran 25 derajat lah ya, cukup itu. Kalau di atas 30 udah masuk ke panas ya. Begitu ya bosku. Nah, ini untuk si abang Mas Malenggang. Dikit lagi ya, sabar. Ini udah finishing. Kita taruh dulu ya. Makanya pegel ini. Pegangin ini pegel ya. Itu ya bosku. Sekali lagi untuk safety-nya ikuti anjuran pengrajin ya. 3000 itu sudah paling tinggi ya. Ini untuk unit saya. Saya tidak membahas unit yang lain-lain di luar sana tidak ya. Khusus unit saya. Safety pakai 25, 27, 28, paling tinggi 3000. Sudah ya, tidak boleh melebihi. Mungkin itu ya bosku untuk pemakaian, perawatan, penyimpanan seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi untuk yang teman-teman baraya bediler yang mau beralih naik kelas ke PCP, pahami dulu, cari referensi di luar sana banyak ya yang membahas berbagi ilmu tentang pemakaian PCP di sini. Silakan ya, cari tahu dulu cara memfungsikannya seperti apa.
cara pakainya seperti apa, ya. Jadi kita sebagai pelaku hobi nyaman kan pakainya, berangkat ke hutan tanpa ada beban atau apapun. Enaklah, tenang ya, seperti itu. Bedanya ketika kita berangkat ke hutan, megang unit, mau nembak burung atau apa, was-was kan, tidak tahu ini kapasitas angin terlalu besar, karena seperti itu. Saya pun merasakannya. Saya sebagai pengrajin pun merasakannya. Ketika minjem unit orang lain kan kita tidak tahu, ini unit, aduh, tapi ya percaya diri aja. Nah itu ya, seperti itu. Harus ada rasa, tanamkan rasa takut harus itu ya. Takut harus, jangan sampai kita terlalu apa ya, terlalu oper ya, dikarenakan orang lain kok mampu di tekanan tinggi, unit kecil-kecil, tabungnya kecil sampai 4.000 PSI, 5.000 PSI. Kita jangan ikuti mereka ya, karena beda ya, dalam artian beda itu, mereka beli yang unit, 4.000, ya itu kan kata pengrajin 4.000 berarti itu, statement 4.000 itu memang mampu ya, dari segi safety-nya. Kalau untuk power semua juga bisa ya, tapi safety-nya di sini ketika, berani mengeluarkan statement silakan diisi 4.000. Nah itu harus benar-benar kita sebagai pengrajin tanggung jawab. Nah, kalau memang benar kuat ya silakan. Ya, seperti itu. Tapi janganlah, udah cukuplah, jangan. 28 pun udah gede itu Mas Bro, power mau nembak apa? Ya, ngeri ya. Kalau mau banyak nembak, ya ganti tabung ya, dari tabung kecil naik cc ke tabung yang gede. Nah, volumenya nanti bertambah, udaranya pun gede, bertambah, jumlah shotnya pun bertambah. Jadi bukan berarti tabung kecil dipaksa, mau kecil mau besar dipaksa, di tekanan tinggi 3.500, 4.000, aduh nggak boleh ya. Saya peduli sama kalian semua, jadi nggak boleh lah ya, kita mengejar-ngejar power yang tidak terbatas sampai, justru sebaliknya, power tekanan semakin tinggi, beban hammer pun semakin tinggi. Tidak sedikit di tekanan 3.500 powernya hilang, nggak dapat sama sekali. Ketika turun, mulai masuk di 2.800 baru ringan, tenaganya pun, powernya pun gede. Jadi harus seimbang ya. Begitu ya Bosku, jangan muluk-muluk mengejar, tekanan di tabung isi penuh, isi tinggi, jangan, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya, sedikit inilah bisa diputar bolak-balik ya, penyampaian saya di sini, tentang pemakaian, mmm, soalnya kalau untuk, video seperti ini, agak ribet juga sebenarnya. Kita, sedikit ini, lama juga sebenarnya ngupload-nya lama, beda halnya dengan live streaming langsung tersimpan ya, begitu. Nggak ribet lah, bisa dibilang nggak ribet. Oke, terima kasih ya para bediler semuanya. Di awal tahun ini semoga kalian sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diberkahkan segala urusannya, usahanya ya. Intinya jaga selalu safety-nya, jaga keluarganya dimanapun kalian berada, berada di hutan, hunting ataupun dimanapun berada, jaga keselamatannya, berhati-hatilah di sekeliling kita ya. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.